Airnya masih berbentuk balon karena air punya gaya inersia yang berasal dari masanya. Jadi saat balon dipecahkan, gaya elastisitas dari balon bakal hilang. Tapi karena air masanya lebih besar dari balon, maka air memiliki gaya inersia yang lebih besar sehingga gaya inersia balon tidak mempengaruhi air dan air dapat mempertahankan keadaannya sebelum jatuh karena adanya gaya gravitasi yang menarik massa air turun ke bawah. Nah, jadi gaya inersia itu apa? Inersia adalah gaya perlawanan alami terhadap gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Besarnya gaya perlawanan ini sama besarnya dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Hal ini sesuai dengan hukum 2 Newton, yaitu perubahan benda atau fluida selalu berbanding lurus dengan gaya yang bekerja, dan arah geraknya sesuai dengan arah gerak yang bekerja. Sekarang kita akan membahas gaya inersia dalam ruang lingkup hidrodinamika. Ingat kembali bahwa gaya inersia bekerja pada benda yang memiliki massa, dan fluida adalah salah satu contoh benda yang memiliki massa. Berdasarkan percepatannya, gaya inersia terbagi atas 2, yaitu percepatan lokal dan percepatan konvektif. Percepatan lokal adalah turunan kecepatan terhadap waktu atau perubahan kecepatan terhadap waktu. Dan percepatan konvektif adalah turunan kecepatan terhadap ruang atau perubahan kecepatan terhadap perubahan dimensinya. Atau secara lengkap dapat ditulis sebagai berikut. Gerak fluida pada percepatan lokal adalah translasi. Translasi menggambarkan perubahan kecepatan terhadap waktu dan kecepatannya bisa berubah dalam arah maupun besaran. Sedangkan dari percepatan konvektif, kita bisa melihat variasi kecepatan yang mempengaruhi inersia fluida. Percepatan konvektif dihasilkan oleh deformasi linier, deformasi sudut, atau mungkin rotasi yang berasal dari gaya luar. Dan percepatan konvektif juga biasa disebut sebagai percepatan medan. Sekarang kita akan membahas komponen pertama, yaitu deformasi linier. Pada gerak fluida ini, terjadi perubahan bentuk tanpa terjadi perubahan orientasi dari elemen tersebut. Jadi bidang yang tadinya tegak lurus akan tetap tegak lurus, namun hanya berubah dalam besaran seperti bertambah panjang ataupun bertambah lebar dengan persamaan matematis sebagai berikut. Gaya inersia akibat perubahan dilatasi sama dengan perubahan energi kinetik terhadap ruang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang deformasi sudut. Deformasi sudut menyebabkan distorsi elemen yang pada awalnya bidang tersebut tegak lurus. Setelah terjadi deformasi sudut tidak akan tegak lurus lagi. Lalu ada rotasi. Gerak rotasi hanya berputar merubah koordinatnya saja tanpa ada perubahan terhadap besaran ataupun sudutnya. Cara terjadinya rotasi yaitu kecepatan suatu sumbu merupakan fungsi dari sumbu-sumbu lainnya. Sebagai contoh, pada sumbu X, kecepatannya adalah fungsi dari sumbu Y dan sumbu Z. Sehingga, persamaan gaya inersia untuk setiap sumbunya secara keseluruhan dapat ditulis sebagai berikut. Untuk skala kecil, pengaruh rotasi bumi juga sangat kecil, sehingga vektor kecepatan rotasinya bisa kita abaikan. Dan persamaan gaya inersia persatuan volume dalam bentuk vektornya tersusun atas suku percepatan lokal, suku energi kinetik, dan suku rotasi. Jika kita meninjau dalam skala yang lebih besar, persamaan gaya inersia persatuan volume dalam bentuk vektornya harus memperhatikan percepatan geostropik, sehingga akan ada penambahan suku percepatan geostropik pada persamaan tersebut. Nah, dari persamaan yang telah dijelaskan, kita bisa melakukan beberapa penyederhanaan. Pertama, percepatan lokal bisa kita abaikan apabila variasi kecepatan terhadap waktunya sangat kecil, seperti pada aliran air tanah dan banjir bandang. Kedua, percepatan konvektif bisa kita abaikan apabila kecepatan aliran sangat kecil, contohnya pada aliran seragam, aliran medium berpori,
dan gerakan fluida pada ruang yang sangat kecil dan juga pada fluida kental. Ketiga, jika kita meninjau aliran fluida dalam skala kecil seperti di laut, sungai, selat, teluk, pengaruh rotasi bumi itu masih sangat kecil sehingga kita bisa mengabaikan percepatan geostropik. Contoh gaya inersia pada laut adalah pasang surut air laut apabila angin yang berhembus di atas permukaan laut secara tiba-tiba berhenti, maka tidak ada transfer energi dari angin ke permukaan laut. Walaupun tidak ada transfer energi ke permukaan laut, namun massa air di permukaan laut masih tetap bergerak. Gerak massa air permukaan tersebut kemudian dipengaruhi oleh gaya Coriolis sehingga terjadi pembelokan arah ke kanan di belahan bumi utara dan ke kiri di belahan bumi selatan. Pada awalnya kekuatan gerak massa air masih cukup kuat sehingga pengaruh Coriolis menyebabkan gerak melingkar yang menyerupai spiral. Namun pada akhirnya gerakan massa air melemah. Gerakan massa air laut atau arus tersebut dikenal dengan nama arus inersia. Fenomena arus inersia ini sering dijumpai pada daerah lintang tinggi, misalnya di Laut Baltik, di Pasifik Utara, dan beberapa tempat lainnya. Intinya, arus inersia adalah arus laut yang dipengaruhi gaya Coriolis tanpa gesekan dan kemiringan permukaan laut kecil. Nah, sekian materi dari kelompok kami. Sekarang kita akan lanjut ke eksperimen yang akan dilakukan oleh Akdam. Dari penjelasan mengenai gaya inersia, sekarang kita tahu mengapa air dalam gelas yang diputar pada percobaan tadi tidak jatuh ketika berada di atas. Hal ini disebabkan adanya gaya inersia pada air yang membuat air cenderung mempertahankan keadaan atau geraknya. Karena pada percobaan ini gelas dapat dianggap menjadi objek yang bergerak secara berputar, melengkung, atau membelok, maka gaya inersia pada air dapat disebut juga dengan gaya sentrifugal, yaitu gaya perlawanan berarah lurus yang muncul akibat dari objek yang bergerak melengkung atau membelok. Gaya sentrifugal membuat air dalam gelas untuk tetap bergerak dalam garis lurus ke kiri, sedangkan gaya gravitasi menarik gerak arah air ini ke bawah, sehingga terciptanya busur lintasan seperti ini. Meskipun kini arah gerak air menuju bawah mengikuti gravitasi, air tetap tidak tumpah saat berada di atas kepala praktikan, karena kecepatan pemutaran yang masih cukup cepat untuk membuat radius arah gerak air lebih lebar dari radius arah pemutaran gelas. Jadi, secara sederhana, gaya inersia yang ada pada kehidupan sehari-hari bisa terdapat pada air di dalam balon yang dipecahkan, serta air di dalam gelas yang diputar. Pada intinya, gaya inersia yang terdapat pada dua kejadian tersebut berada pada air yang mempertahankan kedudukannya. Pada balon yang dipecahkan, air tetap memiliki bentuk yang sama. Hal ini karena air memiliki massa yang lebih besar daripada balon, sehingga air memiliki gaya inersia yang lebih besar juga daripada balon. Hal ini dapat ditinjau kembali ke definisi gaya inersia serta persamaan hukum Newton 2. Kemudian, pada percobaan eksperimen, yaitu pada air di dalam gelas yang diputar, air tetap mempertahankan posisinya karena air memiliki gaya inersia yang berasal dari gaya sentrifugal. Apabila ditinjau dari komponen percepatannya,
Maka untuk percepatan konvektif tidak ada karena kecepatan alirannya kecil. Dan untuk air yang ada dalam gelas memiliki tipe aliran yang seragam, artinya tidak ada perubahan kecepatan terhadap ruang. Lalu tidak ada percepatan lokal, karena diasumsikan kecepatan perputaran gelas adalah konstan. Kecepatan gelas konstan karena untuk mempertahankan air di dalam gelas agar tidak tumpah, sehingga variasi kecepatannya terhadap waktu kecil bahkan tidak ada. Serta untuk kecepatan geostrofik juga tidak ada karena aliran fluida di dalam skala kecil. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa!